ini sama dengan ini jika namanya jika apa? Kan ya? Nah, itu syaratnya kemarin ya. Yang pasti kan harus anggota. Udah ya. Kalau misalkan kita mau mencari 1 plus H kira-kira sama dengan apa? Sama dengan X plus H gitu. Ya berarti ini dengan kata lain, kalau ini sama, ini artinya X-1 itu harus anggota dari H, kan ya? Sudah, berarti X-1 harus sama dengan 0, X-1 sama dengan 3, X-1 sama dengan 6, X-1 sama dengan 9. Dari sini X-nya dapat 1, dari sini X-nya dapat 4, dari sini X-nya dapat 7, ini X-nya dapat 10. Ya sudah, maka nanti 1 plus H, 3 plus H, kemudian 6 plus H, 9 plus H, 1 plus H, 4 plus H, 7 plus H, dan 10 plus H itu akan sama. Saudara nggak perlu ngecek one by one lagi seperti itu. Jadi teoremanya dimanfaatkan. Sama dengan yang 2 juga begitu. Berarti ini nanti sama dengan mengatakan bahwa ya X-2 nya 0, X-2 nya adalah 3, X-2 nya 6, atau X-2 nya sama dengan 9. Ini X-nya dapat 2, ini X-nya dapat 5, ini dapat 8, ini dapat 11. Ini kebetulan grupnya kompetitif. Nah, saya bisa menuliskan X-2, sebenarnya 2 min apa? Min 2 plus X harusnya. Ya. Ini misalkan sekarang ini deh, ini yang mungkin nggak bisa. Ya bisa deh. Jadi seperti itu ya untuk ngelis konsep ya. Jadi ya cari mana yang berbeda gitu. Ya. Nah, di sini gitu ya. Contoh kalau kita pakai hanya yang lain. Ya saya pakai yang 0, 4, 8. Kira-kira nanti isinya apa aja P-nya di sini? Ya, plus itu sendiri gitu ya. 1 plus H. 1 plus H. 2 plus H. Ya, 2 plus H. 3 plus H. Ya, kita punya 3 plus H gitu ya. Apa karena ya kalau yang apa kayak tadi gitu ya, X-3 berarti kalau yang 1 plus H sama dengan berapa aja ya, X-1 sama dengan 0, X-1 sama dengan 4, X-1 sama dengan 8. Ini kita dapat X-nya 1, 5, 9. Berarti kan ada yang hilang dari yang tadi. Tadi kan untuk 1 plus H kan nggak cuma 3 yang sama, ada 4 gitu ya. Jadi kemungkinan di sini ada 3 plus H. Nah, kita mau ada himpunan ini gitu ya. Kita mau bikin operasi baru gitu. Jadi himpunan itu kita mau memberikan operasi yang baru, tapi memanfaatkan operasi yang lama. Jadi lihat kalau di Z12-nya kan penjumlahan tuh ya, di situ operasinya ya. Kita coba gitu, kita mau mendefinisikan penjumlahan tapi pada P gitu. Jadi kalau misalkan saya punya 1 plus H, mau saya tambahkan dengan 2 plus H, kira-kira sama dengan apa gitu. Jadi dengan aturan ya apa gitu ya, itu kan hanya sama-sama H gitu. Ya kita jumlahkan aja yang depan. Ini kita definisikan sebagai 1 plus 2 ditambah dengan H. Jadi secara umum kalau kita punya grupnya adalah Zn gitu ya, hanya subgroup gitu ya, grupnya Zn, kita punya P itu kayak tadi itu ya, himpunan X plus H berarti ya, karena operasinya penjumlahan saya adopsi yang penjumlahan, dimana X-nya adalah anggota Zn. Nah, pada P kita akan mendefinisikan satu operasi baru gitu ya. Untuk setiap misalkan X plus H dan Y plus H gitu.
kita definisikan X plus H ditambah Y plus H. Kita kurang aja yang sini. Ini kita definisikan sebagai ya kita jumlahkan bagian depannya aja. X plus H ditambah dengan H. Mari kita lihat tabel Kelly-nya. Ini yang tadi 12, hanya yang 0, 4, 8. Tapi punya P-nya berarti isinya adalah 0 plus H ya, saya tulis hanya 0 plus H, 1 plus H, 2 plus H, dan 3. Ini saya wakili sebagai 0 bar ini. Ini 1 bar, ini 2 bar, ini 3 bar. Saya tuliskan lagi biar enak kalau menuliskan tabel Kelly-nya. Cek 0 tambah 0 hasilnya apa? 0 ya, 0 plus 1 dengan 0 plus 1 dengan 1 ini ya kayaknya ya? Ya 1, 2 kita cek 1 tambah 1 2 1 tambah 2 3 ya 1 tambah 3 awalnya 4 plus H awalnya gitu ya, awalnya 4 plus H tapi ini sama dengan 0 plus ya, jadi ini adalah 2 tambah 1 3 ya 2 tambah 2 0 ya kayak tadi 2 tambah 3 1 ya karena kan awalnya kan 5 plus H gini gitu cuma 5 plus H itu sama dengan 1 plus jadi ini adalah 1 3 tambah 1 0 ya ini 1 3 tambah 3 2 awalnya 6 gitu ya 6 plus H awalnya tapi ini sama dengan 2 plus jadi ini adalah 2 jadi kesimpulannya P dengan operasi yang baru karena kan itu pas kan disitu kan setiap elemen muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Nah, kemarin punya tabel jadi kan seperti itu. Jadi itu yang mau kita adopsi. Itu yang ada Kali tulisannya gini enggak? Ini loh. Ayo atas. CA. Lagi. jadi sebenarnya nanti itu Enggak kok itu. Enggak apa-apa. Kalau G adalah tuh. Nah, ini hanya sebenarnya nggak bisa sembarang subgroup gitu. Untuk melakukan apa yang sudah kita ini tadi sudah kita untuk membuat yang kita lakukan tadi itu kalau sampai sini gitu ya, sampai bentuk P-nya hanya sembarang subgroup nggak apa-apa gitu. Tapi supaya ini jadi grup ya itu nggak sembarang subgroup yang bisa. Nanti hanya harus normal. Cuman nggak di buku nggak diberi contoh gitu ya. Sebenarnya nggak tahu di buku lain ya. Jadi nanti ada contohnya kalau hanya nggak normal, tabel Kelly-nya nggak seperti ini ya. Dia nggak jadi grup gitu dengan operasi yang kita definisikan. Ya, jadi yang mau kita lakukan adalah dia adalah grup gitu ya. Kita tulis ini pakai operasi ini. Grup. Kemudian H ini adalah subgroup normal dari G. Ini simbolnya subgroup normal ini segitiga terus ada tanda sama dengan itu. Kalau subgroup biasa kan gini. Ya, kurang. Nah, kalau normal ya tambah di sini. Simbolnya. Simbol dari subgroup normal. Kemudian kita simbolnya ganti bukan P tapi G per H. Ya. Ini adalah XH dimana X-nya adalah awas ya itu XH di situ sekali lagi saya peringatkan ya tergantung operasinya apa. Ya, kalau kayak tadi kalau operasinya penjumlahan ya saya tulis 0 plus H, 1 plus H, 2 plus H seperti itu. Tapi untuk mengakomodir secara umum ya kita tulis G per H itu sama dengan XH. Dimana X-nya adalah anggota G. Ada ya. Pada
G per H ini didefinisikan rotasi XH YH ini adalah ya X-nya yang kita operasikan untuk setiap ya, maka di teoremanya, teorema 9.2 kalau saya salah mungkin ya, ini mengatakan bahwa G per H ini membentuk suatu grup gitu, disebut dengan si G per H kita sebut dengan sebagai suatu grup faktor. Sehingga tadi contoh yang kita buat ini tadi gitu ya. Jadi kalau hanya bisa, ini kan sebenarnya hanya bisa saya tulis sebagai 4 kali Z 12 gitu. Sehingga si P ini tadi gitu ya, itu kalau kita tulis ya berarti Z12 per 4. Terus kalau yang atas tadi ini kan 6Z tadi ya, maka P yang ini itu kita tulis sebagai Z per 6. Faktanya si Z per 6Z ini punya sifat yang benar-benar persis gitu ya dengan Z6. Saudara bentuk tabel Kelly-nya persis dengan Z6 gitu ya. Kali ini saya labeli lagi dengan 0 bar, 1 bar sampai dengan 5 bar gitu ya. Ini kalau saudara buat tabel Kelly ya, tadi gitu ya, ini pasti balik lagi ini di sini gitu ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1 tambah 1 ya masih 2 gitu ya. 1 ini juga masih 3, ini 4, ini 5, nah ini yang jadi 0 gitu. Karena kan 1 plus 6Z kalau kita tambah dengan 5 plus 6Z kan jadinya sebenarnya 6 plus Z gitu. Cuman ini kan sama dengan 0 plus Z gitu. Sehingga kita tulis adalah 0. Ya. Ini juga sama yang sini, ini adalah 3, kemudian 4, 5, ini 0, ini 1 gitu ya. Ini 4, 5, 0, 6, 0, 1, 2, ini 5, 0, sih gitu. Bapak saya. Coba ngomongnya sih kita bilang nanti kayak gini. Itu persis dengan tabel Kelly-nya Z6 persis sekali. Secara umum nanti Z per NZ ini nanti juga akan persis gitu ya. 3Z12 dengan Z 3Z12 oh persis. kayak ini. Hal seperti ini pernah Kalau kita salah lihat tak delok. dulu ketika saya bicara permutasi gitu ya. Ketika saya punya D4, ternyata yang diametralnya apa yang Iya kan ya. persegi gitu ya. Itu ternyata kan sama dengan suatu subgroup dari permutasinya gitu ya. Tabelnya sama persis gitu. Cuman simbol elemennya aja yang berbeda. Kalau kita punya identitas gitu ya atau rotasi 360 derajat, kalau kita punya R 360 derajat ini dulu diwakili oleh permutasi kemudian rotasi 90 derajat ini dulu diwakili dengan permutasi apa? 1, 2, 3, 4 ya, diwakili oleh. Dan ternyata kita mengkomposisikan yang kiri hasilnya sama dengan kalau kita mengkomposisikan yang mirip dengan, sehingga tabel Kelly untuk D4 dengan tabel Kelly untuk yang sini itu akan sama persis gitu. Ya hanya kita mengganti saja yang awalnya R360 kita ganti dengan 1 gitu ya. Awalnya R90 kita ganti dengan 1, 2, 3, 4 gitu.
kan, dan seterusnya. Nanti bab terakhir ya. Ini juga gitu ya. Kebetulan ternyata kalau di Z6 itu kan ya Z6 kan isinya 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini cuma kita ganti aja, nolnya kita ganti 0 bar gitu ya. 1 bar, 2 bar sampai dengan 5 bar. Itu saja sebenarnya. Ya, jadi ini teorema sebenarnya, ini teorema gitu. Karena kalau hanya tidak normal itu bisa jadi nanti operasinya nggak well defined. Ya, operasinya tidak well defined. Antara kayak ini antara nanti apa? Kalau dia nggak normal, kita mengoperasikan itu belum tentu sama gitu. Ingat, well defined operation itu dulu ya sudah sempat saya singgung. Well defined itu kalau saudara punya dua elemen gitu ya, misalkan pinjam boleh B aksen dengan A itu sama dengan A aksen, B itu sama dengan B aksen. Nah nanti A dioperasikan dengan B itu harus sama dengan A aksen dioperasikan dengan B aksen. Pertama ini selain tertutup ya, selain tertutup ya. Ini makanya di sini ini ya, ini dia bilang bahwa we must show the correspondence defined above from ini into ini is actually a function gitu ya. To do this, we assume that for some elements, nah ini A aksen, B aksen, dari G kita punya AH sama dengan A aksen H, BH sama dengan B aksen. Nah, harus dibuktikan bahwa nanti AH, BH ini harus sama dengan A aksen H, B aksen. Nah ini harus sama. Ternyata ini dijamin oleh normal gitu ya. Dengan kata lain, saudara perhatikan bahwa A, B, H itu harus sama dengan A aksen, B aksen. Nah, ini yang harus dibuktikan. Itu ternyata dijamin oleh normalitasnya tadi. Gitu ya. Karena kalau halnya nggak normal, nah ini ya, AH1B H. Nah, ini bisa berubah jadi HB karena hanya adalah normal gitu. Kalau hanya nggak normal kita nggak ada jaminan bahwa AH1BH sama dengan AH1HB. Nah, kalau ini nggak jadi, ya ini nggak jadi, ini juga tidak jadi. Nah, strukturnya grup ini itu relatif mudah gitu dibandingkan dengan apa bisa dibilang sama dengan grup aslinya gitu. Karena kalau G-nya itu identitasnya adalah E gitu ya. E ini adalah identitas di G. Nah, identitas di G per H-nya ya cuma EH ini. Ini identitas di G per H. Mudah banget. Kalau misalkan X itu adalah anggota G gitu ya, kemudian X inverse ini adalah inverse-nya gitu. Ya nanti kalau kita punya XH itu anggota G per H, nah inverse-nya adalah ya tinggal X inverse H, ini saja gitu sebenarnya. Inverse XH. Jadi nggak ada yang, hanya tinggal tambah aja H belarannya. Cuman ya harus aware dengan bagaimana caranya mengoperasikan. Jangan poin sama saja dengan grup mula-mulanya ya juga. Ya, tapi untuk mencari identitasnya, mencari inverse itu relatif tidak ribet gitu. Ya. Sehingga kalau saudara lihat operasinya tadi ya kan kita punya XH ya, itu sama dengan XY. Kapan G per H komutatif? Ya kalau G-nya komutatif.
komutatif gitu ya. Kalau G-nya komutatif gitu ya, otomatis G per H juga komutatif gitu. Kan mudah, ini kan XH ya, kan tadi sama dengan XY. Lah karena G-nya komutatif ini unggulannya di sini loh. Yang ini kan saudara mengoperasikan di G kan, yang dikurung, yang saya kurung itu. Ini akan sama dengan YXH, ini sama dengan YH. Jadi relatif sederhana sebenarnya. Lalu operasikan operasi apa? Kok coba langsung ditembak dulu operasi ini. Kira operasi ini gimana? Contoh yang tadi kalau ini di Z18 gitu ya. Yang ini kalau di diagram 4, kemudian K-nya adalah R0 dan R180. Kayak pas pembinaan dari Pak Muslim, tapi Kak ini masa ini enggak Kak itu ahli. Masa ini ahli. Nah, contohnya rata-rata masih di Kak grup itu yang sudah aku. komutatif gitu ya. Jadi ya subgrupnya normal semua kalau yang di sini gitu ya. Sampai itu level 13 ya, U32. Intinya ini ya, kalau G-nya berhingga ini benar-benar sama dengan ini. Kita bisa bilang bahwa ini itu sebenarnya kalau G-nya berhingga ini adalah indeks dari H di G sebenarnya. Makanya kita pakai notasinya seperti itu. Dan Apa ini? grup faktor ini sebenarnya 1, 2, memperumum 3, 4, konsep 5, tentang 6, modulo pada 7, teori 8, bilangan. 9, 10, 11, 12, 15, 16. Apa itu? Mungkin saya nggak bicara di sini daripada saudara tambah bingung. Karena dari beberapa buku itu ada yang menyebut G per H ini adalah ya G modulo H gitu. Saya menuliskan seperti itu. Jadi di beberapa buku ada karena memang ini benar-benar memperumum sifat pada apa itu modulonya di teori bilangan. Jadi kalau di teori bilangan itu hanya antar bilangan, nah ini kita perumum ya. Bisa jadi dia himpunan. Ini Singgawi 1632 1. Sayangnya kita tidak membahas relasi ekivalen gitu ya di awal karena nggak Kenapa? Nah, Enggak tahu. si grup faktor ini sebenarnya juga kita bisa Nah, makanya lihat dia sebagai suatu kelas ekivalen Iya. namanya. Jadi kita Akun. tidak bicara relasi ekivalen sih ya saya ini. Itu notasinya di relasi ekivalen juga seperti itu. Gitu. Jadi dia biasanya menotasikan relasi ekivalen itu pakai indeks tilde. tadi. Ini adalah relasi ekivalen. Nah, nanti membentuk kelas ekivalennya kalau A ini adalah kalau tilde ini adalah relasi ekivalen gitu ya pada himpunan A. Nah nanti himpunan semua kelas ekivalennya itu simbolnya juga seperti ini gitu ya. Jadi universal seperti ya simbolnya. Cuma kita nggak bahas relasi ekivalennya, kita tidak bahas. Nah itu untuk contoh-contohnya sudah cukup banyak gitu ya. Ini kebanyakan grupnya komutatif itu kecuali yang ini 12 gitu ya. Kecuali yang example 12. Mungkin kalau mau saudara lihat lagi, mungkin kita coba di 1632 notasi gitu ya. SPP ini Saya punya S3, kemudian saya punya A3 ya. A3 kan di sini berarti subjektivitas 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2. Ini mari kita lihat kira-kira S3 per A3 itu isinya apa? nanti aja ya. Kira isinya apa?
jelas pertama ya identitas dengan A3, yang kita lain ini isinya adalah A3 itu sendiri ya. Kemudian 1,2 dengan A3 isinya apa? 1,2 ini 1,2 1,2,3 ya. Ini 1,2 1,3,2 isinya apa? 1,2 Permutasi loh yang kayak gini. Bingung aku. Itu kedua. 2,3 ya ini ya. Ini 1,3 ya ini ya. Iya. 3 ke 2, 2 ke 1 kan 3 ke 1 ya. Iya. 2 ke sorry 2 ke 1, 1 ke 2 ya. Iya. 2 ke 1, 1 ke 2. Ini yang 1,2 A3. Kemudian yang 1,3 A3 ini 1,3 dengan 1,2,3 1,3 dengan 1,3,2 ya. Kemudian 1,2 Dua. ya. Betul. 1,2,2,2 kan itu ya. Ini kan 1 ke 2. 2,3 3,1 berarti 2 ke 1 ya. Ini 2,3 ya. Kebetulan sama dengan yang atas. Kemudian 2,3-nya 2,3 1,2,3 1,3 ini ya. Kemudian 2,3 1,2 ya. Lanjut. Berarti kita punya si apa itu S3 per S3 A3 ini isinya hanya A3 itu sendiri ya. Kemudian 1,2 A. Kenapa yang 3,3 tidak saya cek? Kenapa ini tidak saya cek? Tidak saya cek. Ya, karena ini akan sama dengan A3 gitu. Kan kita teman punya X akan sama dengan H jika dan hanya jika X-nya adalah anggota dari A kan? Nah, kita punya 1,2,3 itu adalah anggota dari A3. Sudah dari sini 1,2,3 A3 pasti akan sama dengan A3. Yang lainnya juga. Jadi kita punya S3 per A3 isinya adalah A3 dan A12A pas ya. Anggota S3 itu ini S3-nya ada 6, A3-nya tadi ada 3 isinya ya. Pas isinya ada 5. Nah, lalu tabel Kelly-nya bagaimana gitu ya? Kalau mau saudara mengoperasikan ya mungkin 1,2A3 dioperasikan dengan 1,2A3 ya ini berarti by definisinya ini sama dengan 1,2A3 ya, tidak lain sama dengan A3 itu sendiri karena 1,2 kan entitas hasilnya. Jadi nanti tabel Kelly-nya 1,2A3 Ini kacamatanya kayak ini hasilnya adalah 3 itu sendiri ya. Ini 1,2A3, ini juga 1,2A3, ini adalah ini tabel Kelly untuk S3 per yang ke S4 karena menulis anggota A4 terlalu banyak, ada 12 gitu ya. Iya. Ya, secara umum gitu ya, SN per AN gitu ya. Indeksnya ya, indeks AN di SN ini akan selalu sama dengan 2 gitu ya. Karena kita punya AN kemarin kardinalitasnya adalah N faktorial per 2. Sehingga secara umum kita tulis.
sisa satu teorema lagi yang harus kita bahas. Faktor itu teorema Apa lagi? G per Z. Itu lali. Ini nanti kita pakai di bab 10 di G per Z gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau G per Z G itu merupakan grup siklik, maka G-nya Soal abelian. N faktorial per 2. Kalau G per Z G-nya N sama siklik, dengan N faktorial maka per 2. G-nya merupakan grup abelian. N faktorial per 2. Nanti kan fakta beberapa fakta terkait grup abelian. Ya kan? Kalau G-nya komutatif, jadi saya sampaikan maka G per H tidak pasti komutatif. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya, karena sekali lagi kesamaannya adalah kalau kita punya X, H, Y, H itu sama dengan kan ini. Kalau kita punya apa itu X, Y, H sama dengan Y, X, H. Ini saudara sekali lagi tidak lantas bisa menyimpulkan bahwa XY sama dengan YX. Hati-hati ya. Karena kan di sini ya kalau XY sama dengan YX, saudara cuma punya YX inverse XY ini adalah anggota dari sudah begitu saja yang saudara punya ini. Apakah XY sama dengan YX ya nggak tahu. Ya, jadi hati-hati di situ ya. Jadi kalau G-nya komutatif, G per H mungkin G per H memang komutatif. Tapi kalau G per H-nya yang komutatif, kita belum bisa menyimpulkan bahwa G-nya komutatif. Ya, intinya di situ. Sehingga jadi tidak salah paham nanti teorema G per Z jadi terlihat mudah sekali jadinya gitu ya. Kita punya kalau G per Z itu cyclic, otomatis G per Z pasti komutatif gitu. Ya sudah komutatif maka G-nya komutatif juga lagi tidak bisa. Yang ini nggak bisa. Yang ini masih oke. Gitu. Saya ingat punya teorema bahwa kalau G-nya siklik dia pasti komutatif. Gitu, ya. Tapi dari G per Z komutatif tidak lantas bisa menyimpulkan G-nya komutatif. Ya, yang kita lihat. Gitu. Nah, coba. ZG-nya adalah X sama G, X sama G, G. Terus kita punya tunjuk bahwa G per ZG ini adalah ya oke, karena G per ZG siklik berarti G terdapat ini terdapat demikian sehingga G ini sama dengan G per ya, jadi kita pengertian bahwa G per ZG nya siklik ya. Ini berarti untuk setiap kita punya X ZG dan Y ambil langsung saja ambil sekarang X Y anggota dari G ya, dan kita buktikan X Y sama dengan X ya. Nah, kita nyontek dulu ya, benar ya? Di situ seperti itu. Oh enggak, harusnya tidak. Oke, kita pakai. Coba. Kalau G-nya komutatif, apa yang bisa saudara simpulkan tentang ZG? Jadi sama dengan G. ZG akan sama dengan G. G itu sendiri ya, kan?
Kan kalau G-nya komutatif kan yang komutatif dengan semua elemennya G, Ya semua. ya semua elemen G juga gitu. Ya. Sehingga kalau G-nya komutatif, ZG akan sama dengan G. Bahkan dan juga gitu ya, kalau G-nya sama dengan ZG, gitu ya, ini berarti kita punya untuk setiap G anggota G, saya punya setiap X anggota G, maka X anggota ZG gitu ya. Akibatnya ya kita punya XG akan sama dengan GX untuk setiap X anggota G juga. Untuk setiap G anggota dari G ya. Nanti dengan kata lain di sini G-nya komutatif. Kan ini X-nya kan sembarang tadi. G-nya juga sembarang. Nanti kesimpulannya kan G-nya komutatif. Ya, jadi kita punya teori itu sedikit di sini bahwa G itu adalah komutatif. Jika dalilnya jika ZG itu sama dengan G, ya. Ini sifat. Nah ini yang mau kita tuju, ya. Jadi kita akan buktikan bahwa G itu nanti harus termuat pada ZG. Kalau ZG kan nggak perlu kita buktikan termuat G karena namanya aja subgroup ya jelas ZG subset. Ya kan kita buktikan bahwa G adalah subset dari ambil G anggota dari G ya. Maka kita punya G ZG ini merupakan anggota dari G per ZG ya. Karena tadi ini tidak lain sama dengan siku P ZG, berarti si G ZG ini dapat kita tulis sebagai P ZG pangkat sesuatu ya. Nah kalau saudara perhatikan ini ya, perhatikan GZG itu sama dengan ini kan sebenarnya kan PZG kan PZG dioperasikan lagi dengan PZG ya. Operasikan gitu ya sampai ini sebanyak yang kali gitu ya. Menurut aturan dari operasi pada grup faktor ini akan sama dengan P pangkat N. P pangkat N Z. Oke, ya. Jadi kita punya G Z G itu sama dengan P pangkat N Z. Oke. Sampai sini dulu bisa di ini tadi ini ya kalau ada 3 gitu kan PZG ya ini kita kerjakan dulu yang sini gitu ya ini kan jadinya P kuadrat ZG ini kita operasikan lagi jadi kita punya P pangkat ya. Jadi kalau itu ada sebanyak N ya tinggal P pangkat N. Karena ini sama, berarti kita punya P pangkat N. P inverse ya. P inverse P pangkat N itu merupakan anggota dari Z. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan P inverse P pangkat N itu sama dengan Z kecil gitu ya. Untuk suatu Z-nya anggota dari Z. Aku mau dulu. Ya Allah. Pak Isran dulu. Is. Oke, terus gimana? Kak Untuk mendapatkan bahwa G adalah anggota dari ZG gitu ya. Ya benar. Biasa. Dia mendengarkan.
mungkin Nah, ini ini kalau sama saudara dengan cek gitu ya, tidur berarti aja. P pangkat N sama dengan Mungkin pasti. BZ. G Z. Z gini ya. Z. Apa-apa. Gue pernah tengok. Ya, kita nyontek saja ya. Sama nggak? Sama ya. Nanti ada lagi pangkat di Z di situ. Iya dong, aku delok ora paham. Sama ya. Nanti ya lewatnya sini. Iya, iya, dibalik. Karena kita punya G itu sebenarnya kan anggota dari GZG ya. Lalu ya, Iya. ini sama dengan P pangkat N Z G. Berarti G itu merupakan anggota dari P pangkat N Z G di sini ya. Dengan kata lain kita bisa menulis G itu sebagai P pangkat N Z ya, di mana Z-nya anggota dari Z. Oh, Ya. kerja semua. Terus Sambung. Coba nih. since both G power I and Z belongs to C. Ya, ternyata harus lewat centralizer gitu ya. Di sini bahwa apa itu kita ingat CG ini sorry. Ini CP Waduh, kamu bilang ini kan siapa? himpunan Y anggota G, demikian sehingga YE sama dengan Mas dulu ya. PY seperti ini gitu ya. Itu pengertian dari centralizer ya. Nah ini jelas gitu ya, karena kita punya PP itu sama dengan PP juga. Ini berarti sama dengan bilang bahwa P itu adalah anggota dari JP ya. Kemudian karena Z-nya adalah anggota dari ZG gitu ya, kita punya PZ itu juga pasti sama dengan ZP gitu ya. Sehingga dari sini Z-nya itu juga anggota dari centralizer-nya P gitu ya. Sehingga kita punya G Dibuka lagi itu sama dengan P pangkat N Z. Ini adalah elemen dari centralizer-nya P. Aku mau lihat. Karena CP itu adalah centralizer adalah satu ya. Jadi Betul. centralizer dan center itu merupakan satu ya. Terus ada G-nya itu merupakan centralizer dari anggota dari centralizer P ya. Oke, kemudian selanjutnya ya, setelah sampai di situ, because I is an arbitrary element of G, this means that every element of Sedangkan G yang commutes with G gitu ya. mungkin just Mas is dari G, ini ya pembuktian dua tekan 4 jadi ini soal pembuktian. Jadi kan tadi G-nya, gitu ya, G kan kita ngambil sembarang tadi ya. Nah, ini ya. Ambil sembarang G anggota dari G. Ternyata G-nya masuk ke CP gitu. Artinya kan untuk setiap G anggota dari G, G
GP akan sama dengan PG ya di sini. Ini pengertian bahwa G-nya merupakan anggota dari ZP. Dengan kata lain, nah, karena G-nya sembarang ternyata seperti ini. Berarti kesimpulannya P adalah anggota dari ZG. Ya. Kalau P-nya anggota dari ZG, berarti punya ini gitu ya. Jadi kita punya G. ZG itu sama dengan P. P kita pangkatkan N gitu. Karena P-nya anggota dari ZG gitu ya, berarti ini sama dengan ZG pangkat N. N gitu ya, sama dengan ZG itu sendiri. Nah, di situ jadi kita lihat menurut teorema yang ada di bab 7 kemarin, karena GZG sama dengan ZG, maka kita punya G anggota dari ZG. Kita punya ZG itu sama dengan G ya, jadi G-nya